juga. Entah Kristen apa pahamnya saya nggak ngerti. Tapi katanya Yesus bukan pencipta. Yesus Coba bukan tanya pencipta. kau Bang Sipa. Yesus memang Tuhan, tetapi dia bukan sang pencipta. Sang Gitu, jurus Bang. sang jurus apa Bang dia? Dia memang juru Sang selamat, jurus Bang. penyelamat. Ya, dia juru selamat. Dia juru selamat. Dia adalah jalan yang membawa kita ketemu dengan Allah Bapa. Ya memang, tetapi dia bukan sang pencipta, Bang. Dia itu adalah sosok nabi yang memang diturunkan, yang diutus. Di dalam kitab manapun, Matius, Lukas, Yohanes, dia itu ditulis sang pengutus. Gitu loh, Bang. Dan kita itu biar apa namanya? Dia itu mengajarkan kita cara terbaik untuk menyembah atau beribadah kepada Allah Bapa. Dia itu tujuannya dia itu memperkenalkan Allah Bapa kepada kita supaya ibadah kita lebih mudah. Dan di Galatia 5 ayat 22 itu lebih tercipta di dalam kita, Bang. Seperti dia juga, penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, baik, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Karena apa? Dia mengenal Allah yang benar. Nah itu, Bang, alasan saya mengucapkan Yesus memang Tuhan. Dan kami dudukan memang kata-kata Tuhan ini tergerus oleh penggeseran makna untuk saat ini, gitu loh, Bang. Tetapi kita saat ini memang di Alkitabiah kita bilangnya Tuhan. Tetapi menurut sejarah dan kita menghikmati satu yang sama lain, kata Tuhan itu berawal dari kata Tuan, junjungan. Dan dia itu memang Tuan dan junjungan di atas segala junjungan. Dan kita nobatkan dia adalah Raja. Kalau pernah dengar Yesus adalah Raja, nah itu kita pakainya itu. Dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Tetapi dia bukan pencipta. Memang dia bukan pencipta, dia sang juru selamat, Bang. Nah, itu Pak Yusuf. Dia sang juru selamat. Nah, terus gimana tanggapan Bang Ano? Memang benar. Nah, berarti sepakat bahwa ya Yesus itu hanya sebatas raja, Bapa yang Tuhan gitu. Ya, iya, memang Bapa Tuhan. Yesus bukan. Yesus Tuhan. Tuhan juga. Ya, Yesus Tuhan. Berarti di sini Tuhan punya Tuhan. Ya gitu Pak. Apakah Tuhan harus sebagai sang pencipta? Gimana? Harus. Tuhan, arti Tuhan, makna Tuhan, haruskah sang pencipta? Oh, iya. Kalau dari paham segi Islam ya, gini. Ya. Kosakata Tuhan itu, kata Robun itu tidak bisa disematkan kepada manusia. Kosakata Tuhan itu kalau dari segi pandangan Islam, kata Robun. Tapi kata ilah? Kalau kata ilah, nah ini bisa disematkan kepada manusia. Nah itu yang kita pakai Pak, gitu loh Pak. Nah ilah ini ya suatu objek yang disembah oleh manusia. Artinya aja kan sesembahan. Ya. Nah ilah itu artinya sesembahan. Tiang listrik pun bisa jadi ilah. Raja kan pun gitu? bisa. Raja pun juga bisa kan Pak. Nah itu Pak. gitu. Jadi gitu. Pohon pisang pun bisa jadi ilah. Manusia pun bisa jadi ilah gitu. Tapi kalau Rabbun, Tuhan, dalam Islam itu nggak bisa disematkan kepada manusia kecuali kenapa Allah yang menyatakannya. Nah kenapa kok kita la ilaha illallah? Kenapa kak nggak Rabbun adalah Allah itu? Kenapa kok tiada sesembahan? Memang tiada sesembahan selain Allah. Nah ini yang menjadi konsesi kita, penggunaan kata ilah, la ilaha illallah, tiada sesembahan selain Allah. Nah ini padahal sesembahan banyak berjajar Krishna. Iya, kalau itu kosakata ilah Bang.
Maumu sama. yang itu seperti itu kosakata Itu ilah jadinya Nah, di itu. dalam bahasa Arab. Tapi Nah, kalau itu. kosakata Rabbun enggak bisa dia. Nah itu Begini Bang, aku perjelaskan ya. Yesus itu adalah utusan, Nah, utusan roh, junjungan Bang, junjungan. utusan Masa roh junjungan kudus. raja maksudnya nggak boleh sujud sembah Bang, gitu loh Bang. Ya itu dia adalah raja Udah. Bang. Ya. Baik. Nah, kalau itu, kalaunya Anda mencari hal yang seperti itu, mustarok ya, kata beberapa arti Ya. dalam bahasa Arab. Berarti cocoknya Bang Kukuh itu dengan ilah, Nah, bukan dengan Robun. memang ilah. Aku juga mempertanyakan juga kok pemakaian kok ilah ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah ini maksud kata Tuhan, padahal Tuhan itu adalah subjek, bisa digunakan untuk beberapa Tuhan-Tuhan yang lain, iya kan? Untuk tidak itu, boleh menampilkan itu gelar. Nah itu aku bingungnya. Sering sekali orang yang berdebat kepada saya, masa Tuhan apa jenis manusia melahirkan Tuhan? Apakah ya harus Tuhan itu adalah sang pencipta? Ya sesembahan gitu loh. Nah. Ya kayak gini aja juga. Kita kan gimana, langsung aku mau menegaskan, gimana kita bisa mengenal Allah atau Tuhan kita, Allah Bapa kita yang benar dengan di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Dan tadi ketika Anda mengenal masalah problem bahasa, berarti itu problem bahasa. Ya, memang problem bahasa. Gitu Bang. Dan suka bahasa. Memang suka membulinya. Begini Bang, gitu. maaf ya. Terus kalau ini kan, kalau agama Muslim kan biasa sembah-sembah batu di Mekah itu. Oke, Bang Kuku mau turun, saya biar sama Bang Ano sekarang ya. Ya siap. Terima kasih Bang. Aku tak makan dulu. Makan malam. Oke. Terima kasih. Silakan. Ini sharing aja ya Bang. Ya gimana Bang? Silakan Bang Ano sama saya sekarang diskusi. Apa tadi tentang batu? Terus yang di Mekah itu kalau sembah-sembah batu, pegang-pegang batu itu bagaimana pertandanya itu? Sembah atau bagaimana Bang? Bentar. Yang dimaksud menyembah dulu apa maksud Anda tuh? Kayak gimana? Apa arti menyembah? Kan biasanya kan ke Mekah pegang batu kan. Pegang batu sudah macam pulang sudah jadi ustadz, sudah jadi bagaimana ya? Baik. Nggak tahu saya. Baik. Kalau Anda pegang istri Anda berarti Anda nyembah istri Anda gitu. Ketampol langsung hilang dia. Gimana langsung kabur? Baru saya kasih pencerahan sedikit langsung hilang. Bang, di situ tuh kayak gimana katanya ya, di Mekah tuh pegang-pegang batu ya, berarti kalian nyembah batu ya. Kau pegang istrimu berarti kau nyembah istrimu. Langsung kena mental kamu kan? Aduh, bang, makanya tanya dulu ya, kenapa Islam itu ke arah Ka'bah? Karena ada perintahnya ya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 144 sampai dan